ya hari ini. Pihak tergugat itu menolak semua gugatan. Jadi sekarang tuh dia menyatakan bahwa mau bercerai, ya. Tapi di sini di rekompensinya Pak Indra menyatakan menghukum aku untuk mengembalikan mahar ke dia. Padahal kan faktanya mahar saya yang dicuri tanpa izin. Ya curi kan, masa izin sih. Jadi dia bilang ke pengacaranya lewat bukti rekompensi ini bahwa dia sudah sepakat sama saya menjual mas kawin. Padahal kenyataannya dia mencuri mas kawin. Seperti yang bukti video yang pernah saya upload di IG. Jadi saya disuruh bayar Indra 938 juta kawan-kawan. Yang dimana dia debitur. Dan ketika bayar rumah, dia meminta tolong saya untuk dibantu bayar rumah. Berarti saya menyetorkan ke rekening dia dong untuk membayarkan. Berarti itu uang saya. Terus saya suruh balikin lagi ke dia. Jadi dia menggugat saya 938.802.799. Dan dalam kompensi dia menghukum saya untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini. Aku tadi sempat harus menenangkan diri dulu karena tadi aku pecah nangis di dalam aku. Aku bukan masalah nominalnya. Kok bisa? Pasangan yang dulu saya banggakan, saya support. Bisa seperti itu. Jadi lebih kayak akhirnya pecah tangisku membayangkan anak sih. Klien kami juga selain juga meminta mas kawin, rumah yang sekarang ditempati oleh penggugat itu juga bagian daripada rumah bersama. Hanya saja belum dikatakan harta bersama karena masih kredit di bank. Karena ini mau proses perceraian, klien kami juga sudah mengangsur sekitar hampir 50% lah ya di aksurannya. Jadi dia juga berhak dong meminta lagi melalui gugatan rekompensi bahwa selain minta mas kawin dikembalikan juga angsuran rumah tadi. Memang belum dimasukkan dalam harta bersama, masih proses kredit. Tapi nanti yang menentukan besok siapa yang akan melanjutkannya kan apakah Cikita, apakah klien kami. Nah, kalau misalnya Cikita yang melanjutkan, uang yang sudah masuk ya minta dikembalikan. Ini terbukti bahwa dia menjadikan istri sebagai ATM bersama ya ini. Jadi ya mungkin dari tuntutan dia ini diharapkan dia bisa memeras aku sekeluarga, berbagi dengan lawyernya, berbagi dengan perempuan-perempuan yang dia jajanin. Akhirnya saya nangis juga gitu. Gemeter saya. Ya tapi ya udahlah. Ya pengadilan memang begini. Aku ngerasa ada yang aneh di pengadilan. Kayak ada yang fraud gitu. Janji dia di sidang ke-6 tidak memasukkan tergugat. Ternyata dimasukin. Gak tahu, biar Allah yang balas aja deh. Aku gak bisa berharap sama ibu-ibu hakim. Menurut aku ini udah zolim banget. Ngeliat dinominalin semua tuh kayak, oh ternyata 9 tahun dia sama aku tuh. Aku cuma dijadiin ATM bersama, udah itu aja. Maaf, saya boleh masuk gak? Untuk Indra, lu kan cowok, ya, tanggung jawab, pakai otak, ya, jangan minta duit DP rumah ke kakak gua, ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? Ya, untuk pengacaranya, ya, inget, mak saya bukan buat gaduh, ya. Ini orang tua saya sama saya ngebela kakak saya, ya, ngerti sampai sini? Untuk pemangku kebijakan, saya ngerasa
dipersulit. Ya, ini udah sidang ke-7 dan belum ada putusan yang katanya di sidang ke-5 pada saat saya menghadirkan saksi-saksi, kalau tidak ada itikat baik, para hakim akan bertindak tegas untuk memutuskan perkara ini. Tapi ternyata di sidang ke-6, Indra lagi-lagi punya strategi untuk mengirimkan kuasa hukumnya dan membuat jawaban rekopensi ini. Menurut saya ini tidak valid karena sudah lewat di mediasi. Mediasi sudah gagal, kenapa baru gugat balik? Kecuali dia hadir di mediasi. Tapi di sini saya merasa ada yang fraud gitu. Kan teman-teman udah nemenin aku 1, 2, 3, 4, mediasi sudah dinyatakan gagal, kok bisa ada rekopensi ini? Kalau emang dia mau gugat balik, kenapa nggak mediasi dulu? Kan kemarin itu mediasi itu tujuannya untuk tidak balik, tapi mencari jalan tengah. Nah, dia menyalahkan saya di sini kenapa berita ini viral, padahal dia yang pertama-tama muncul di cumi-cumi. Ya, muncul di cumi-cumi mengaku bahwa judi online sebagai lucu-lucuan, judi bola sebagai lucu-lucuan. Udah jelas-jelas nafkah nggak ada, judi online, selingkuh. Terlalu lama gitu untuk memutus itu semua. Walaupun tadi sempat ada sedikit kegaduhan ya kita juga sangat sayangkan. Seharusnya lembaga peradilan ini tidak boleh ada kegaduhan. Terlepas nanti ada pro kontra, tapi kan harus bersikap dingin kita. Makanya kita juga nggak mau terpancing ya. Walaupun sikap ibunya yang tadi menginginkan masuk ke ruang persidangan, hakim kan punya kewenangan. Ketika para pihak, istilahnya kecuali pemeriksaan saksi ya, kalau tidak ada hubungan walaupun orang tuanya, ya, pasti tidak dibolehkan untuk hadir di persidangan ya. Nah, alasan itulah tadi dia sedikit, makanya kita juga sangat sayangkan ya. Seharusnya menghormatilah lembaga peradilan, jangan dibikin gaduh gitu. Nah, kalau teriak-teriak seperti itu, nah makanya kita kenapa hak asuh anak kita minta? Karena tadi melihat dari kenyataannya, kok pola asuhnya kalau ada sedikit masalah teriak, emosional, temperamen. Nanti kedepannya anaknya seperti apa? Nah itu yang Indra yang nggak sayangkan, karena Indra sendiri dia dididik dari kecil orang tuanya nggak seperti itu. Makanya kontradiksi sekali, makanya kalau keterlibatan orang tua yang terlalu jauh gitu ya dalam rumah tangga urusan anaknya, sehingga timbullah masalah ini.